dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian setelah ayat itu, kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa Ramadan juga adalah bulan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Syahrud Du'a, bulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat erat kaitannya antara Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran kepada kita, dan kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan selain ibadah membaca Al-Quran, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak doa kita di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang dengan keberkahan itulah kemudian membuat Ramadan ini menjadi bulan yang istijabah, bulan yang kemudian bisa menjadi wasilah diterimanya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di ayat yang di awal tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepada aku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Inilah yang kemudian menjadi ayat yang menjelaskan kepada kita, marilah kita jadikan Ramadan sebagai bulan wasilah kepada kita untuk memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas bahwa dikatakan Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Kalau kita minta kepada manusia, itu memerlukan peralatan, memerlukan cara untuk bisa sampai. Tapi kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan doa yang terbetik di dalam hati kita, itu pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga marilah kita berdoa, karena memang doa ini adalah standar, ya, ukuran sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang musyrik, ya, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dia tidak minta, dia tidak berdoa kepada Allah, dia mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesyirikan itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita kemudian mintanya bukan kepada Allah, padahal kita ini adalah hambanya Allah, ciptaannya Allah. Selayaknya mintanya hanya kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah yang setiap hari kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dituntut untuk beribadah, untuk sembahyang kalau dalam bahasa Indonesianya. Tetapi kemudian sembahyang ibadah itu harus diisi dengan nasta'in, diisi dengan doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Allah pasti kemudian mengabulkan, memberikan, menjawab semua permohonan kita. Bahkan baginda Rasulullah menceritakan bahwa mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta bahkan itu adalah tali sendalmu, tali sepatumu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jelas di ayatnya bahwa ketika kita minta kepada Allah, insya Allah pasti dikabulkan. Kalau tidak diberikan di dunia, insya Allah akan diberikan di akhirat. Dan itulah yang kita lihat bagaimana doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ini doanya Nabi Ibrahim jauh ribuan tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, utuslah di tengah-tengah bangsa Arab ini, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Setelah sekian ribu tahun kemudian baru Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekitar 500 tahun setelah periode Nabi Isa alaihissalam, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan lahirnya seorang di kota Mekah yang bernama Muhammad, ya, baginda Rasulullah, Nabi kita. Dan luar biasa,
Nabi Ibrahim yang doanya ribuan tahun baru dikabulkan, Nabi Ibrahim dipertemukan dengan sosok yang menjadi jawaban daripada doanya. Ya, di malam Isra Mi'raj, baginda Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Apa kata Nabi Ibrahim? Marhaban bi ibni salih. Selamat datang anakku yang saleh. Wan nabiyus saleh, dan nabi yang saleh. Luar biasa, ribuan tahun baru dikabulkan, dan bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dengan sosok yang merupakan jawaban daripada doa beliau. Sehingga selayaknya lah kita harus yakin ya dengan doa-doa kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa-doa kita. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, juga disebut dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku dan tidak mau berdoa kepada aku, akan aku masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Luar biasa konsekuensi orang yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang merasa cukup, disebut sebagai at-tughyan, merasa cukup dengan hartanya, dirinya, sehingga kemudian dia tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyombongkan diri dengan apa-apa yang ada pada dirinya, sehingga dia enggan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian Allah mengatakan dia akan aku masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Karenanya kemudian dengan momentum Ramadan yang mulia ini, tentu Ramadan mengantarkan kita menjadi sosok orang-orang yang senantiasa berdoa. Bisa jadi di luar Ramadan kita pernah berbuat dosa, dan dosa-dosa itulah yang kemudian kita mintakan dalam doa-doa kita. Kita minta ampunkan dalam doa-doa kita. Ya, memang tidak bisa digabungkan antara seorang pendosa dengan pendoa. Biasanya seorang pendosa setelah dia menyesal maka dia akan berdoa. Dia akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam ketika dia berdosa, beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga kemudian Nabi Yunus alaihissalam ketika dia merasa berdosa, dia abai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dimakan oleh ikan nun, maka beliau juga berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Betapa aku ini menzalimi diriku ya Allah. Sehingga dengan kesadaran dosa-dosa kita di luar Ramadan, dengan datangnya Ramadan kita minta ampun kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang setiap hari kita minta, yang diajarkan Nabi kepada kita di setiap Ramadan. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang utama yang harus kita perbanyak di Ramadan ini. Kita minta hal-hal yang pamungkas. Kita minta agar mendapatkan ridhonya Allah dalam bentuk syurganya. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita dibebaskan dari siksa api neraka. Dan memang Ramadan ini dihadirkan dalam rangka menghapus dosa-dosa kita, dalam rangka memberikan jaminan syurga kepada kita, dalam rangka kemudian membebaskan kita dari siksa api neraka. Maka inilah yang terus kita minta selama di Ramadan ini. Hal yang utama di dalam kehidupan kita, minta agar terbebas dari siksa api neraka. Ibarat kalau seseorang diadili, ya, kemudian dia dikena vonis bebas, ya, terbebas dari siksa api neraka, kemudian dia dengan mudah melenggang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu berkat daripada permohonan kita. Allahumma innaka afuwun karim. Kita punya banyak dosa di luar Ramadan ini. Maka kesempatan ini kita hadirkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian membersihkan diri kita, memaafkan atas segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah doa yang diajarkan, yang paling utama yang harus kita amalkan, sekalipun mungkin juga kita masing-masing punya hajat-hajat yang sifatnya pribadi, yang sifatnya kebutuhan, yang sifatnya mungkin juga keduniaan, bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini.
Jadikan Ramadan sebagai wasilah untuk memohon, meminta kepada Allah sebanyak-banyaknya, karena Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.